Sahabat Golagong TV, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton Penulis dan Buku. Sekarang giliran antologi cerita pendek Ora Kadut Jadi Tokoh. Antologi cerita pendek yang diterbitkan oleh Sip Publishing. Ada sekitar 16 penulis. Saksikan. Penulis dan Buku. Ayo para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Apa istimewanya antologi cerita pendek? Penulisnya banyak kan? Ya, terutama ketika ada pelatihan, lalu tugas akhirnya menulis cerita pendek, kemudian dibukukan. Pre-order, para penulisnya membeli, kemudian dijual kepada teman-temannya. Apakah ini baik? Sip Publishing sudah 2 kali menyelenggarakan pelatihan dengan saya. Label acaranya Gempa Literasi selama 1 hari via WhatsApp group. Jadi dari pukul 9 saya pemanasan, memberikan semacam wawasan apa itu gempa literasi, gempa yang menghancurkan kebodohan dengan sastra. Nah, di situ saya juga memberi wawasan apa itu literasi keluarga, apa itu literasi masyarakat. Nah, barulah setelah pemanasan tadi, barulah masuk ke materi menulis cerita pendek. Nah, si Publishing pimpinan Indra berinisiatif mengumpulkan tugas cerita pendek ya, tugas akhirnya. Praktiknya ini kemudian dibukukan, jadilah Ora Kadut Jadi Tokoh. Nah, sebetulnya saya sangat menyayangkan cerpen saya dijadikan judul buku ini. Saya sih inginnya dari karya teman-teman saja, ya. Ora Kadut Jadi Tokoh. Tadi malam hujan, kemarin hujan deras, Sukabumi banjir, sekarang panas sekali, hot. Aduh, sepanas hati saya ketika membaca cerita pendek Ora Kadut Jadi Tokoh. Ya, saya bacakan penulisnya. Saya pakai kacamata ya. Nih, Ora Kadut Jadi Tokoh. Penulisnya yang pertama adalah Aprilia Nikma Hayati, Indra Devandra. Nah, Indra Devandra ini yang punya Sip Publishing. Latif Fazale, M. Dauh El Firdaus, Musriah Ninsu, Nur Joso, Putri Khadijah, Renina, Rita Aning Kusuma, Soleh Setiawati, Trihandayani, Unik Widiarti N, Vira Anazifah, Widya Justina. Nah, saran saya sih kalau mau jadi penulis, nama itu juga penting. Cobalah bikin nama pena ini, namanya susah sekali. Saya sebutkan tadi susah dan akan menemukan kesulitan jika diingat. Jadi tidak ada salahnya mengulik-ngulik nama pena untuk nama kita. Ya, tapi kalau tidak mau tidak apa-apa, itu usulan aja. Cerpen pertama tentu Ora Kadut Jadi Tokoh, cerpen yang saya tulis. Saya tidak akan membahas tentu. Silakan teman-teman kritik ya. Saya sekarang mencoba membedah cerita pendek di Ora Kadut Jadi Tokoh ini dengan segala keterbatasan. Saya pakai metode resepsi ya, bagaimana respon saya sebagai pembaca. Untuk cerita pendek saya hanya mengingatkan editor ada satu kesalahan typo di halaman 12. Di sana ditulis saling
kempar batu, harusnya saling melempar batu. Itu saja. Soal ceritanya terbuka untuk dikritik. Nah, kemudian saya akan masuk ke cerita pendek kedua, Pilar Terakhir judulnya. Ditulis oleh Aprila Nikmahayati. Ini dari halaman 14 sampai halaman 25, berarti 11 halaman ya. Ini cukup panjang juga. Sebetulnya cerita pendek itu saya selalu mengingatkan ada 3 jenis ya. Flash fiction, cerita yang sangat pendek, cerita pendek yang sangat pendek, cerita pendeknya cerpen, dan cerita pendek yang panjang, long short story. Nah, ini dengan 11 halaman saya rasa termasuk yang cerpen yang panjang. Idealnya sih 6. Cerpen saya berapa halaman ya? Cerpen saya di sini kalau aslinya itu sekitar 5. Jadi di sini dari halaman 7 sampai halaman 12 cuman 5 halaman ya. Nah, saya mau bahas cerita pendek tadi ya. Saya cukup terkejut membaca cerita pendek ini. Sebetulnya idenya menarik. Saya teringat cerpen Robohnya Surau Kami, A.A. Nafis. Ini hampir setipe. Ini menceritakan tentang Sumiem. Sumiem itu anak dari seorang laki-laki. Namanya siapa? Tadi bapaknya itu Haji Kholil. Nah, jadi Haji Kholil ini sebetulnya cukup mampu, bagus nasibnya, dan dia membangun sebuah masjid di sebelah rumahnya. Setelah meninggal diuruslah oleh Sumiem. Nah, Sumiem ini mendapatkan kemalangan, keluarganya meninggal, suaminya meninggal, sehingga dia tinggal sendiri mengurus masjidnya. Nah, masjidnya itu juga kemudian tidak terurus. Nah, lalu masyarakat di situ menuduh dia, terutama Haji Kholil yang sudah meninggal, itu memiliki sihir, ya, memiliki sihir. Itu terbukti ketika Subagio itu tetangganya, ayahnya bermaksud memperbaiki masjid itu, merenovasi, tapi justru kecelakaan ya. Nah, Subagio anaknya yang polisi itu menuduh bahwa Sumiem masih memelihara sihir seperti almarhum ayahnya. Nah, kemudian dihukumlah Sumiem, ditembak oleh Subagio. Kemudian juga masyarakat ada 1 orang ditembak juga. Lalu dia tampaknya jadi ada 2 orang yang gila, yaitu Ustadz Solah yang berniat mendamaikan, ditembak juga sama Subagio. Kemudian Subagionya saya rasa di sini diceritakan, kini 2 orang itu tewas, paragraf terakhir ya. Kini 2 orang itu tewas seketika di dalam masjid yang sudah porak-poranda. Para warga membantu merobohkan masjid. Apa nih? Para warga yang membantu merobohkan masjid mulai menjauh dari Subagio. Subagio mulai panik ketika melihat 2 orang terkapar bersimbah darah dalam masjid tadi ya. Jadi yang meninggal itu Sumiem, kemudian Ustadz Solah. Nah, kenapa judulnya 1 pilar? Itu karena ada 1 pilar masjid yang tersisa tidak dirobohkan oleh masyarakat. Nah, ini menarik. Kelemahannya saya rasa di paragraf awal saja, bagaimana transisi ketika Haji Kholil meninggal. Ada paragraf yang memang harus menjelaskan bahwa lokasi masjid itu di sebelah rumahnya. Di sini tertulis, saya agak bingung tadi ya, di paragraf awal itu diceritakan di sini, paragraf awal itu, beberapa tahun lalu di sebuah desa kecil terdengar kehebohan. Kehebohan itu terjadi di pelataran masjid sebelah kanan. Tatapan sinis dan gunjingan warga sekitar saat itu tertuju pada seorang wanita paruh baya. Tangisnya pecah, setiap detik air matanya kian membuncah. Tiba-tiba terdengar dentuman tembakan. Nah, ini tampaknya ini awal ini Sumiem yang ditembak oleh Subagio. Lalu kemudian flashback. Nah, di sini sudah beberapa tahun lalu Haji Kholil meninggal dunia. Nah, paragraf kedua ini menjelaskan flashbacknya. Ia meninggal pada umur 92 tahun. Semasa hidup ia dikenal sebagai orang berkecukupan. Nah, jadi perpindahan transisi nih. Jadi di sini itu saja ketika memindahkan alur maju kemudian ke alur flashback ya.
Itu yang saya coba pelajari tadi. Nah, selebihnya saya menemukan typo lagi, suara ditulisnya suwata ya. Suwata di halaman berapa ya? Ada typo. Tapi di halaman 19 paragraf kedua, setelah kepergian Sumiem dari kediaman Seno, beberapa detik kemudian terdengar suwata tepakan sandal. Harusnya suara. Oke? Bagus ya buat Apriliani Mahayati. Diteruskan tema-temanya, ini tema kritik sosial yang memang terjadi di sekitar kita. Jadi ini message-nya kalau saya tebak tuh hampir sama dengan robohnya surau kami. Banyak masjid dibangun, tapi orang kemudian tidak memosisikan masjid sebagai tempat sholat atau beribadah. Oke, cerpen ketiga sekarang. Judulnya Pesan dari Hares Hananda. Hares Hananda ini nama orang, nama tokoh. Oleh Indra Devandra. Jadi Indra Devandra ini pemilik si publishing yang menyelenggarakan Gempa Literasi dengan narasumber saya ya. Nah, cerpen Indra Devandra ini menarik. Sinopsisnya menceritakan tentang Janadi yang naik gunung kecelakaan jatuh ke jurang, diselamatkan oleh seseorang. Nah, mereka si Janadi ini merasa berhutang budi kepada seseorang itu. Lalu dia bilang begini, aku berutang budi kepadamu, bahkan berutang nyawa. Jasamu tidak akan kulupakan. Aku punya janji yang akan kuwujudkan di masa depan. Nah, coba titiknya di sini aja, tapi ditambahin nih, aku berjanji bahwa titik. Jadi Janadi ini berjanji tapi titik. Nah, sebaiknya saran saya tadi di situ aja, diselesai yang tadi kalimat yang akan kuwujudkan di masa depan ya. Nah, 30 tahun yang lalu itu peristiwa. Jadi tiba-tiba waktu bergerak cepat. Si Janadi ini berusaha mencari orang yang tadi menolong itu ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter. Dia mencari ke medsos ya, kemana-mana nggak ketemu. Nah, tiba-tiba peristiwanya sekarang di era COVID. Nah, di era COVID, anak Janadi sudah jadi dokter. Nah, si Janadi ini sebagai seorang ayah merasa khawatir karena si anaknya itu terjebak di sebuah rumah sakit mengurusi orang-orang yang terpapar COVID-19. Nah, tiba-tiba alurnya setting lokasi maksud saya berpindah dari Janadi tadi di rumah Janadi di satu kota, pindah ke sebuah rumah sakit. Di sana ada 2 orang, yang satu dokter, yang satu pasien. Si pasien itu yang terpapar COVID itu, dia diurusi sama si dokter, diurusi dengan kasih sayang. Lalu dia membaca nama dokter itu, dan nama dokter itu persis dengan namanya si pasien tadi, Hares Hananda. Nah, jadi rupanya kemudian si pasien itu mengirim pesan lewat handphone ke Janadi. Jadi si pasien yang bernama Hares Hananda itu ya mengirim pesan. Pesannya itu begini, virus corona merenggut banyak korban. Nah, pesan si Hares Hananda tadi, si pasien ya. Aku salah satunya. Alhamdulillah. Ulangi. Virus corona merenggut banyak korban. Tulis pesannya ya. Aku salah satunya. Alhamdulillah, aku masih dapat selamat. Ada seorang dokter yang dengan sabar merawat, menyelamatkan nyawaku. Dia anakmu. Terima kasih telah memberi nama anakmu dengan nama yang sama denganku. Kamu betul-betul mewujudkan janji itu. Janji yang diikrarkan 30 tahun lalu.
Ini fotoku bersama anakmu. Alhamdulillah kami sehat semua. Jadi si Janandi ini waktu jatuh ke jurang ditolong sama pendaki yang lain yang bernama Hares Hananda ya. Nah, jadi si siapa? Si Janandi itu kan berjanji. Janjinya tadi ya. Aku punya janji yang akan kuwujudkan di masa depan. Aku berjanji bahwa titik. Nah, titik ini kalau dilanjutkan, aku berjanji jika punya anak laki-laki akan kuberi nama Hares Hananda seperti namamu. Dan itu kemudian diwujudkan. Oke, nah sekarang cerpen keempat, Roda Kesuksesan, yang menulis Latif Fajalfa. Saya sudah membaca dan ini luar biasa, lebih panjang dari yang tadi. Dari halaman 36 sampai halaman berapa nih ya? 36 sampai halaman 57. Berarti berapa halaman tuh? 20 halaman ya? 21 halaman. Ya. Nah, di halaman 36 di paragraf 3 sudah ada kesalahan typo. Di sini ditulis aku masih duduk terdiam di samping ibu. Ayah dan ubu, harusnya ibu, ditulisnya ubu. Nah, saya mau membahas cerpen ini. Jadi cerpen ini adalah long short story, cerpen yang panjang. Nah, alur ceritanya hampir sama dengan biografi dari si anak namanya Julaika. Point of view-nya di sini aku. Jadi menceritakan aku si Julaika yang ya menurut ibu bapaknya ini anak harus dimasukkan ke pesantren. Kemudian masuk ke pesantren, ya kemudian dia khatam Quran. Nah, saya pikir tema pertama itu khatam Quran. Masalahnya konfliknya di situ, konflik keluarga. Tapi ketika pulang disambung lagi pulang, tiba-tiba ada plot baru, cerita baru tentang Ustadz Gadungan, Ustadz yang disuruh oleh orang tuanya mengajari orang-orang di kompleknya mengaji. Nah, tapi dia salah. Saya tidak menyebut sesat karena ketika Julaika mendatangi si Ustadz muda itu mengaku bahwa saya bukan Ustadz tapi disuruh orang tua. Nah, jadi ini Latif Fajalfa, cerpen ini harus diperbaiki. Jadi di sini ada dua cerita yang sebetulnya cerita pertama harusnya sudah selesai, tapi tiba-tiba disambung. Kalau novel nggak ada masalah. Nah, di sini dialog-dialognya memang harus diperkuat lagi, konfliknya juga harus diperkuat karena ini persoalan anak sama orang tua ingin anaknya khatam Quran, dimasukkan ke pesantren, kemudian dari mulai malas, kemudian akhirnya berhasil pulang ke rumah. Itu saja. Nah, jadi terasa sekali cerita pendek ini memang lemah di konflik. Yang harus, kalau saya boleh kasih masukan, Latif Fajalfa fokus saja di persoalan bagaimana aku si Julaika ini konflik di pesantren. Misalnya gali aja itu. Jadi tema besarnya adalah khatam Quran. Tapi di situ si tokoh Julaika ini datang ke pesantren, misalnya digalilah kehidupan cerita pendek di pesantren. Nah, karena ini cerita pendek, tentu harus fokus pada satu masalah. Nah, apa misalnya? Kenapa tidak dibangun konflik persoalan khatam Quran tadi? Misalnya Qurannya disembunyiin, dia nggak mau belajar, membentak ustadznya, kemudian teman-temannya juga dijauhi, mengunci kamar. Nah, kemudian hadirkan satu tokoh, misalnya ustadz muda atau santri laki-laki yang bisa mengubah cara pandang dia. Tidak perlu pacaran, tapi bisa mengubah cara pandang si Julaika bahwa khatam Quran itu atau belajar di pesantren itu akan membawa manfaat yang banyak. Misalnya seperti itu. Nah, dimunculkanlah di situ
peristiwa besar yang mengubah karakter si Zulaikha. Misalnya ustadznya sakit, kemudian si ustadznya hanya ingin dibacakan satu ayat oleh Zulaikha misalnya. Kemudian si ustadznya sembuh, ternyata si ustadznya itu bohong-bohongan. Nah, itu saja fokus di situ. Ini usulan saya ya. Jadi sekali lagi untuk Latif Fajalfa, cerita pendek ini diakhiri ketika dia pulang ke rumah. Oke? Sahabat Golagung TV, terutama yang bergabung di antologi cerita pendek Ora Kadut Jadi Tokoh, penerbit Sip Publishing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Masih ada sekitar 11 cerita pendek lagi yang akan saya bahas. Golagung TV tentang literasi semua ada di sini. Kirimkan antologi cerpenmu atau novelmu. Insya Allah ada waktu antri, saya akan bedah. Salam literasi. Penulis dan buku. Ayo para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagung TV tentang literasi semua ada di sini.